Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali dan rekan saya Muhammad Hafiz Fadlan. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Hafiz Fadlan. Di sini tuh saya ingin menanyakan sedikit tentang makanan kuliner khas Cirebon, yaitu nasi jamblang. Nah, Bapak tuh di sini warungnya berdiri sejak kapan? Ke tahun 2019. 2019 berarti itu ini tuh dari sejarah pas punya orang tua apa Bapak berdiri berdirikan sendiri? Nah, Bapak tuh di sini tuh apa sih Pak motivasi membuka warung nasi jamblang? Intinya sih kita ingin tambah bisa pasti punya penghasilan dan penghasilan tetap saat kami menunjukkan semua itu kita ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kita ngasih uang enggak, kasih uang, kalau ada uang itu kasih uang masih ada habisnya kan gitu. Jadi pekerjaan kan banyak dan intinya seperti itu. Kita ingin merekrut orang-orang yang pengangguran lah, atau orang yang punya pekerjaan, yang punya potensi dia ingin bekerja. Dan pertamanya sih seperti itu. Dan apa? Dan samping juga dan penghasilan kan gitu. Ya, yang jadi berbagi kalau orang-orang yang membutuhkan lewat dan perusahaan ini. Terus untuk apa aja sih Pak bahan-bahan untuk membuat nasi jamblang itu? Bahannya sih sama seperti makanan warung yang biasa. Bedanya kalau nasi jamblang itu kan khasnya itu bungkusnya itu pakai daun jati. Kalau bukan bungkus daun jati berarti kan itu bukan nasi jamblang kan gitu. Karena emang dari dulu sejarahnya kalau nasi jamblang itu pakai jati dan ditopping oleh menu makanan yang kita makan rumahan sebenarnya sih. Cuma kan sekarang udah banyak jamblang yang berbentuk sedikit modern. Intinya sih yang cuma sayur tahu, ikan asin, sambal, dan itu. Jadi yang lain lainnya sih sebenarnya tambahan bagi tempe goreng. Menu utamanya sih sebenarnya bawang putih, hitam, itu sama sekarang itu sebenarnya toppingnya tambahan. Terus kan nasi jamblang itu kan khasnya dengan ada daun jatinya itu Pak. Ya.
itu punya makna tersendiri Pak. Dari zaman pasti maknanya itu waktu dulu ada segala zaman kerja paksa atau kerja rodita ya zaman Belanda itu kan. Jadi ada suatu pekerja lokal itu kan kalau sadar kalau bisa itu membantu mutasi nasi. Setelah dia coba bawa nasi pakai daun jati, ternyata awet sampai 2 hari. Karena daun jati itu mengandung ada pori-pori yang bisa merekap air. Jadi sehingga nasi itu kering. Jadi 2 hari pun enak, masih enak dimakan. Itu sejarah. Makanya dinamain nasi jamblang itu. Terus kalau cara pembuatannya tuh gimana Pak? Kalau cara membuatnya sih biasa saja sih seperti masaknya rumahan biasa. Ya, cabai dipotong-potong, tahu, kuah. Kalau kategorinya kalau di sini mungkin ada jasa untuk kalau sampai dalam. Terus nih Pak, kan di zaman sekarang itu kan lebih banyak kayak makanan-makanan yang modern tuh Pak. Ya. Itu Bapak kayak gimana sih cara menghadapi persaingan kuliner pada zaman sekarang itu? Ya sih sebenarnya positif thinking aja sih karena memang banyak tapi tetap makanan khas kita harus jaga karena pasti akan dicari dan itu khas wilayah dan makanya kita di sini sambil kita cari untung sambil kita melestarikan budaya asli Cirebon dan itu makanan kuliner khas Cirebon kita menjaga warisan nenek moyang kita dulu ada membuat hidup kembali bahwa nasi jamblang itu adalah punya Cirebon. Terus nih Pak, Bapak tuh memasarkan warung makan nasi jamblang sini tuh lewat media apa aja Pak? Ya IG sama Instagram, sama Facebook, kita bayar iklan, kita bayar. Ya alhamdulillah sih daripada kita bagi pamflet keliling dengan lewat itu karena lebih efektif dan juga meringankan pembaca orang baca yang lihat kalau tidak bikin pamflet belum kita bayar pamfletnya terus bayar orang seperti itu kalau kan dia kita langsung bayar selesai. Jadi bisa ini ya Pak, kayak grab-grab gitu bisa. GrabFood kita udah dari GrabFood, Gojek, Shopee itu udah ada juga dan sama-sama kita itu sudah berjalan dari 2019 itu pas makanya waktu kita dihajar COVID kita ya alhamdulillah udah berjalan sama online yang berjalan video kita masih tetap bisa berjalan. Tadi sebelumnya dengan Bapak siapa ya Pak? Kos Bapak Kos. Baik Pak, mungkin untuk terima kasih banyak Pak.